Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan mempraktikkan komputer akuntansi, yaitu PD Maju Elektronik. Saksikan terus ya. Jadi langkah awal yang perlu kita lakukan yaitu karena kita ingin membuat laporan keuangan suatu perusahaan yang baru, jadi kita tekan create. Selanjutnya kita pencet next. Lalu di sini kita perlu mengisi nama perusahaan. Nah, di sini saya mengisi dengan nama saya sendiri. Untuk teman-teman bisa mengisinya dengan nama sesuai dengan ketentuan yang ada di buku. Lalu kita isi juga alamat perusahaan. Lalu di sini kita juga mengisi nomor perusahaan dan juga mengisi email perusahaan. Di sini kita akan mengisi current financial year. Bisa dilihat dari saldo akhir yang tertera di PD Maju Elektronik. Di sini tertera 31 Juli 2018. Kemudian last month-nya berarti Januari sama dengan Desember, jadi kita pilih Desember. Conversion month-nya di sini hubung saldo akhirnya yaitu 31 Juli 2018. Jadi untuk saldo awalnya kita tulis Agustus. Lalu selanjutnya kita pilih next. Setelah itu dilihat dari sini, kalau misalkan kita ada data yang salah, berarti kita harus memulainya dari awal lagi. Di sini kita memiliki 3 pilihan. Jika kita pilih yang pertama, berarti kita menggunakan akun yang sudah ada di Mayo. Jika kita memilih yang kedua, berarti kita akan menggunakan akun yang sudah ada kita buat sebelumnya dengan cara menginput akun tersebut. Jika kita memilih yang ketiga, berarti kita harus mengisi akun dari awal sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Nah, di sini saya memilih yang kedua karena saya memiliki akun tersendiri. Setelah itu kita pencet next. Nah, ini merupakan folder yang akan kita tempati untuk file dari Mayop tersebut. Lalu di sini kita pencet change. Lalu saya memilih folder D. Setelah itu di sini saya sudah membuat file khusus untuk menempati Mayop tersebut. Lalu klik save. Lalu setelah itu kita pencet next. Di sini kita diberi 2 pilihan yaitu setup assistant dan juga command center. Jika kita menggunakan setup assistant, di situ kita akan dihubungkan dengan setup yang menyeting ulang customer account, sales, purchase, dan juga payroll. Lalu di sini saya ingin menginput akun yang telah saya buat sebelumnya dengan cara kita ke import data, lalu ke account information, continue. Setelah itu kita masukin file akun yang telah kita sediakan, lalu pencet match all untuk mencocokkan akun yang telah kita berikan. Lalu di sini kita terdapat 49 akun yang benar dan juga 11 akun yang error dan perlu kita perbaiki. Nah, setelahnya kita harus memperbaiki akun-akun atau menambahkan akun yang perlu ditambahkan. Dengan cara kita ke banking lalu ke account list. Setelah itu kita mencari dulu apa yang perlu kita tambahkan dan apa yang perlu kita kurangi. Dengan cara kita klik new. Lalu disediakan tempat seperti ini, kita cari tahu terlebih dahulu jenis dari akun tersebut. Lalu di sini kita tambahi nomor akun. Setelah itu nama akunnya. Setelah itu kita bisa pencet OK jika sudah selesai dan klik new jika ingin menambahkan akun lainnya. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan akun-akun yang perlu ditambahkan dan apa yang perlu dikurangkan. Jika sudah benar, lalu kita pencet close. Nah, setelah selesai kita harus mengatur ulang tax atau perpajakan dengan cara kita klik list lalu ke tax code. Lalu setelah itu kita ganti menjadi PPN. Lalu setelah itu untuk namanya kita ganti jadi pajak pertambahan nilai. Nah, untuk akunnya itu kita pencet VAT outcome dan juga VAT income. Lalu pencet OK. Setelah itu kita pencet yang NT menjadi tidak kena pajak.
Setelah itu sama, kita masukin akun Fed Outcome, lalu Fed Income, lalu ketik OK. Nah, untuk teks yang lainnya jika tidak diperlukan kita bisa hapus dengan cara kita delete text code. Lalu pencet close. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita mengatur linked account dengan cara pencet setup account lalu linked account. Setelah itu kita pencet sales account. Untuk set account for tracking itu kita masukkan ke dalam account receivable. Nah, setelah itu yang bank account kita masuk ke cash in bank. Nah, kita lihat terlebih dahulu, di situ ada 4 pilihan. Lalu kita klik yang sesuai dengan ketentuan dari perusahaan tersebut. 3 ini termasuk ya. Untuk freight on sales ini kita masuk yaitu freight collected. Lalu untuk diskon kita masuk ke bagian akun ke 4 yaitu sales discount. Setelah itu untuk charge for late payment kita masuk ke akun ke-8 yaitu late fees collected. Setelah selesai kita klik OK, lalu kita masuk ke setup kembali link account, lalu kita pilih purchase account. Di sini kita untuk tracking payable kita masuk ke account payable. Lalu untuk bank account kita masuk cash in bank. Setelah itu kita cek yang sesuai dengan ketentuan perusahaan tersebut. Di sini kita klik I pay freight on purchase. Setelah itu I take discount dan juga charge untuk late payment. Nah, untuk freight purchase itu kita masukkan freight paid karena kita membayar biaya angkut. Lalu setelah itu discount to early payment kita masukkan ke purchase discount. Lalu setelah itu untuk pay charge to late payment kita masukkan akun late fees paid. Lalu pencet OK. Setelah itu kita pencet setup kembali, lalu kita pencet balance, lalu account opening balance. Di sini kita akan memasukkan saldo-saldo awal semuanya ke dalam akun tersebut dan tidak boleh salah ya teman-teman. Dan harus amount left to be allocatednya harus 0. Tidak boleh ada minus ataupun ada saldo yang berlebih. Seperti ini ya teman-teman. Di sini saya sudah menyelesaikan. Nah, lalu setelah itu kita pencet OK jika sudah semua. Selanjutnya kita akan memasukkan card list. Yaitu kita pencet new. Setelah itu kita masukkan name customer. Nah, selanjutnya kita mengisi card ID C001 untuk menandakan itu customer pertama. Lalu kita mengisi alamat dari customer tersebut, lalu dilanjuti dengan nomor teleponnya. Sudah, teman-teman bisa melanjutkan customer kedua dengan klik new. Lalu seperti biasa kita masukkan nama customernya, lalu itu merupakan customer keberapa. Setelah itu kita masukkan alamat dan juga nomor telepon seperti yang sebelumnya. Dilanjuti sampai customer terakhir ya teman-teman. Nah, untuk cara cepatnya kita bisa langsung pencet new untuk memasukkan nama supplier atau nama pemasoknya. Dengan cara kita mengganti card type-nya menjadi supplier, lalu kita masukkan nama supplier, lalu card ID,
seperti S001 seperti supplier pertama, lalu kita masukkan juga alamat seperti tadi dan juga nomor teleponnya. Dilanjut seperti itu sampai supplier terakhir ya teman-teman. Dan setelah sudah semua terisi, kita pencet close, dan juga kita bisa mengisi saldo awal dari customer atau supplier dengan cara kita memencet setup, lalu kita masuk ke balance, lalu ke customer balance untuk mengisi saldo piutang pertama, terus kita pencet add sales, lalu kita masukkan nama customer. Setelah itu kita bisa mengatur diskon dengan cara kita pencet in a given of days, terus kita masukkan diskonnya 10, untuk tenggat waktunya 30 hari, lalu untuk mendapatkan diskonnya itu kita memerlukan waktu 10 hari. Setelah itu kita masukkan invoice-nya, lalu tanggalnya, tidak boleh salah ya guys. Setelah itu kita masukkan memonya, saldo awal piutang dagang, lalu masukkan angkanya, nominalnya. Setelah itu kita masukkan text code-nya and text. Nah, itu dilanjut sampai customer terakhir ya teman-teman. Nah, jika sudah selesai, kita bisa langsung pencet close. Lalu setelah itu kita pencet setup kembali. Setelah itu kita pencet balance. Setelah itu kita pencet supplies balance untuk mengisi nominal saldo awal utang dagang. Nah, kita masukin dulu suppliernya, lalu kita ganti code-nya. Kita pencet in given of days. Setelah itu kita masukkan discount days-nya, yaitu 10 hari. Dengan masa pembayaran 30 hari, mendapatkan 3% diskon dalam jangka waktu 10 hari. Lalu kita masukkan PO-nya, setelah itu date-nya, dan kita masukkan memonya, yaitu saldo awal utang dagang. Setelah itu kita masukkan totalnya, dan dilanjut dengan teksnya yaitu NT, tidak kena pajak. Nah, setelah itu kita pencet OK. Jika sudah, kita bisa pencet close. Setelah itu kita bisa pencet record, lalu OK. Setelah itu, jika sudah semua, kita pencet close. Nah, kita akan mengisi item list dengan cara kita pencet inventory, name list. Jadi di sini kita akan menjual barang-barang apa saja. Di sini kita bisa masukkan, terus kita pencet new, lalu item numbernya kita masukkan A0001, terus nama dari produknya yaitu Asus A407. Nah, setelah itu kita klik semuanya, I buy them. Kita masukkan ke dalam cost of goods sold, lalu income amount itu kita masukkan ke sales. Setelah itu asset account-nya kita masuk ke dalam merchandise inventory. Nah, kita masukkan ke buying unit, itu kita jualnya per unit ya teman-teman, membelinya per unit teman-teman, maaf. Nah, untuk standar cost-nya kita 5.300.000. Text code-nya kita masukkan PPN. Setelah itu selling piece-nya kita beli 6 juta, untuk kita jualnya 6 juta. Kita masukkan teksnya 4 PPN juga ya teman-teman. Kita kerjakan semuanya sampai ke item list terakhir. Nah, jika sudah, kita bisa pencet close. Nah, langkah selanjutnya kita pencet count inventory, lalu kita masukkan angka-angkanya, ini tidak boleh salah teman-teman. Kita masukkan 10, 12, 13, dan juga 15. Jadi ini merupakan item-item yang ada di dalam item kita ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan tanggalnya 1 Agustus 2018, kita masukkan ke, lalu setelah itu kita isi memonya dengan saldo awal persediaan barang dagang ya teman-teman.
Nah, kita langsung pencet tap-tap aja ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan juga unit per costnya itu berapa. Nah, jika sudah, kita bisa pencet record. Di sini kita cek dulu, baru kita pencet record. Lalu setelah itu kita pencet account, lalu company auditor untuk mengecek apakah ini benar atau salah. Kita pencet next. Setelah itu kita ganti menjadi Agustus 1 Agustus 2018 sampai 30 Agustus 2018. Kita pencet run review. Nah, alhamdulillah checklist semua hijau semua ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya juga kita mendapatkan checklist. Setelah itu kita pencet no karena kita tidak ingin ngeprint. Setelah itu kita bisa ke backup data ya teman-teman, agar tersimpan. Kita pencet check company file for error, terus kita pencet continue. Oke, save. Itu kita pencet oke, lalu kita bisa lanjut menuju ke transaksi.
I just had to let you know you're